Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat. Kita diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka. Teman-teman, kita hari ini saya mencoba untuk sharing pengalaman tentang mediasi perceraian. Bagaimana tips dan cara sukses kita untuk bisa sukses ataupun berhasil dalam mediasi perceraian. Jadi kita harus menulis terlebih dahulu apa itu mediasi. Mediasi itu merupakan penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui jalur litigasi ataupun dalam persidangan dan luar persidangan. Litigasi dalam persidangan, sedangkan non litigasi itu adalah di luar persidangan. Yang mana di mediasi itu memerlukan pihak ketiga yang netral untuk bisa memecahkan persoalan tersebut. Kalau teman-teman tahu dalam mediasi tadi itu perkara perdata, seringkali perkara perdata itu diharuskan untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu. Mediasi harus dilaksanakan sebelum melaksanakan sidang pokok perkara, teman-teman. Tetapi saya akan bicara mengenai tentang bagaimana tips sukses teman-teman untuk mediasi perceraian, baik itu konteksnya cerai gugat ataupun cerai talak. Jadi teman-teman harus ketahui perkara mediasi tadi itu, khususnya dalam bidang perceraian itu dilaksanakan untuk bisa menciptakan win-win solution, kesepakatan sebelum berlanjut pada sidang pokok perkara. Kalau di luar persidangan seringkali agar para pihak tadi itu untuk rujuk atau bersatu kembali. Maka kemudian teman-teman, kalau saya sarankan teman-teman semua untuk kita bicara mengenai mediasi yang berhasil atau yang seringkali kita ucapkan dan sebutan menciptakan atau mencapai win-win solution, kesepakatan antara kedua belah pihak yang menguntungkan kedua belah pihak, teman-teman. Maka saran pertama yakni adalah kita harus memilih mediator yang independen, mediator yang netral, yang kemudian mediator tadi tidak memihak salah satu pihak, atau yang kita sebut mencari mediator profesional. Itu penting, mediator profesional, agar kita bisa mencurahkan, bisa mediator tadi itu menjaga rahasia kita, teman-teman. Maka pilihlah mediator yang profesional di sekitar teman-teman semua untuk bisa menjaga trust, menjaga kepercayaan, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menciptakan waktu. Kalau kita sebagai mediator, kita harus tidak boleh tergesa-gesa, harus menciptakan waktu, mencari peluang. Tetapi kalau kita sebagai orang yang dimediator, kita ingin sebagai pihak yang dimediasi, kita harus, apabila kita ingin menang dalam berjening mediasi tadi, kita harus menciptakan waktu, jangan tergesa-gesa. Waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, agar menciptakan dimensi waktu agar orang bisa berpikir. Yang ketiga, teman-teman, kemudian yakni kita harus menciptakan solusi-solusi, menciptakan suatu alternatif penyelesaian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Maka mediasi perceraian tujuannya itu adalah agar para pihak tadi itu tidak pisah. Apakah mudah? Tidak mudah. Apalagi kalau dalam bidang perkara perceraian tidak mudah, karena kita bicara ego, kita bicara tentang sejarah pernikahan. Setiap orang memiliki sejarah masing-masing dalam bidang mediasi perceraian, teman-teman. Tetapi keyakinan saya, karena saya berpengalaman, mengatakan berpengalaman karena saya mendamaikan banyak pihak dalam bidang perkara perceraian di pengadilan agama waktu itu. Dan saya berkeyakinan setiap orang bisa untuk dibuat rujuk kembali. Saya berkeyakinan seperti itu. Tapi ada tips, ada teknik yang mungkin perlu dilatih terus-menerus, apalagi dalam bidang ilmu komunikasi. Tidak cuma hukum ya, teman-teman ya. Mediasi perceraian itu adalah bicara komunikasi, bicara trust, bicara untuk kita bisa mengambil kepentingan dari kedua belah pihak. Itu yang setiap pihak memiliki kepentingan dia apa, itu yang kemudian disatukan untuk bisa kita satukan dalam bidang perdamaian tadi, teman-teman. Maka mediasi perceraian itu saya harap bisa menjadi tolak ukur teman-teman untuk menyatukan
kedua belah pihak ya dalam mediasi perceraian, tapi ada juga yang mereka sudah sepakat untuk sama-sama pisah dengan baik-baik. Itu juga ada, pisah dengan baik-baik atau tidak ada apa namanya, dalam mediasi perceraian tadi tidak ada gugatan harta gono gini dan hak asuh anak. Itu juga bisa dibuat kesepakatan untuk bisa ditetapkan di pengadilan apabila itu di dalam persidangan mediasinya. Kalau di luar persidangan pun bisa dibuat apa namanya, perjanjian agar kedua belah pihak tadi itu mengikat kedua belah pihak agar apa namanya, saling menguntungkan di sini. Maka teman-teman, mediasi tadi itu yang pertama, carilah mediator yang profesional baik itu di dalam dan luar persidangan. Yang kedua yakni adalah ambil waktu. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa, apalagi kalau bidang pernikahan atau perkawinan kan memang kita bicara ego, maka perlu komunikasi yang bagus, setahap demi setahap. Yang ketiga yakni adalah kita harus mencari apa kepentingan dari salah satu pihak tadi untuk bisa disatukan dengan kepentingan kita. Hal ini mencari kepentingan tidak mudah. Perlu skill-skill mediator untuk bisa mengulik ataupun mencari tahu apa kepentingan lawan kita. Apabila Anda sebagai para pihak yang berperkara di mediasi ataupun yang berkepentingan, kita harus cari tahu apa kepentingan para pihak tadi, apa kepentingan nama, apa kepentingan anak, atau yang lain-lain. Maka dengan kita mengetahui seperti ini, dengan kita, entah kita sebagai mediator atau kita para pihak, saya berkeyakinan perkara mediasi perceraian itu bisa sukses dan bisa membuat orang untuk rujuk kembali. Ini merupakan jalur hukum dan non-hukum yang bisa tempuh teman-teman untuk bisa berhasil dalam bidang mediasi perceraian. Mudah-mudahan kita berhasil teman-teman dalam setiap perkara kita. Ataupun yang terpenting hari ini adalah teman-teman semua diberi kesehatan. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.